Salam yang dimuliakan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan lidah kita sebagai lidah-lidah yang begitu mulia. Tidak ada lidah yang begitu mulia selain lidah yang selalu basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi kebiasaan adat umat Islam di Indonesia, di setiap kampung, di setiap daerah, di setiap kota selalu ramai, selalu banyak mengagungkan bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah jadi adat kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia. Betul. Makanya tak heran Abu Ya Al-Imam Sayyid Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Maliki, beliau berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Yaqotan dengan keadaan terjaga, beliau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat di belakang baginda Nabi ada satu kelompok. Beliau melihat di belakang Nabi ada satu golongan. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah golongan? Siapakah kelompok yang di belakangmu ya Rasulullah?" "Itu golongan, kelompok yang di belakangku," kata Rasulullah, "umat Islam yang aku cintai, umat Islam yang aku rindukan." "Umat Islam yang dari mana ya Rasulullah?" "Umat Islam yang ada di Indonesia." Kita umat Islam yang ada di Indonesia, kita sangat dirindukan oleh baginda Nabi. Kita yang ada di Indonesia ini sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi pada zaman sekarang, Indonesia paling banyak yang memuliakan, yang mengagungkan bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, di setiap lorong-lorong daerah, di setiap majlis-majlis taklim, di setiap pondok pesantren ramai memuliakan, mengagungkan bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa orang yang suka mengagungkan, memuliakan bulan kelahiranku, kata Nabi, maka nanti di yaumil qiyamah bakal diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini semua kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Khawasyi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaz. Kitab Khawasyi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Kitab tersebut adalah hasiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaz karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaz karangan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah sarah daripada kitab Minhajut Thalibin karangan Imam An-Nawawi. Dijelaskan dalam kitab tersebut, "Inna maulidi huwa lailatul syarif, summa lailatul qadar, summa lailatul jum'ah." Sesungguhnya malam yang paling agung, malam yang paling mulia adalah malam kelahirannya Nabi. Setelah malam kelahirannya Nabi, yaitu malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar begitu agung? Kenapa malam Maulid itu begitu agung daripada malam Lailatul Qadar? Karena malam Maulid adalah malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana malam diturunkannya malaikat, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang paling bagus daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa malam Maulid lebih agung daripada malam Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Asqalani menjawab dalam kitab Khasyiyah Al-Duniyah mengatakan, 3 perkara yang membuat malam Maulid yang paling agung daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat ke muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam kelahirannya baginda Nabi ke muka bumi. Sudahlah tentu lahirnya adanya Nabi, lahirnya Nabi lebih utama, lebih agung daripada adanya malaikat di muka bumi. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya anugerah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Maulid adalah malam yang seorang akan diberikan anugerah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada bulan Maulid, kalau tidak ada lahirnya Nabi,
tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah rahmat untuk umat baginda Nabi Muhammad saja, tidak untuk umat-umat yang lain. Tetapi malam lahirnya Nabi, maulidnya Nabi untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh jagat raya. Banyak kita beruntung jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bergembira, bersenang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berkata dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, wa bidzalika, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, maka bersenang-senanglah kalian. Semua ketika Rasulullah SAW lahir, bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semua bergembira, daratan, lautan bergembira, semua para malaikat bergembira. Para bidadari yang sudah cantik, mereka berdandan dengan lebih cantik untuk menyambut kelahiran baginda Nabi. Para malaikat, semua yang ada di alam dunia ini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tidak bergembira dengan lahirnya baginda Nabi SAW hanya iblis. Ketika Rasulullah SAW lahir, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Iblis tidak ridho, tidak ikhlas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapakah yang kau benci? Wahai iblis, siapa yang engkau paling benci?" "Anta ya Muhammad." "Engkau ya Muhammad yang paling aku benci." "Engkau yang paling aku benci ya Muhammad." "Setelah aku siapa iblis?" "Setelah engkau, anak keturunanmu." "Setelah anak keturunanmu siapa iblis?" "Setelah anak keturunanku, siapa yang kau paling benci?" "Warasatul anbiya," yaitu pewaris para nabi, keilmuan nabi, para ulama-ulama, itu yang paling dibenci oleh iblis. Jawab dengan semua orang kompak. Berarti kalau ada orang yang benci kepada keturunan nabi, siapa itu orang? Siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada apa-apa pejabat pemerintah, apapun jabatannya, kalau cinta kepada para habaib, kalau benci kepada para habaib, siapa itu orang? Kalau ada aparatur pejabat pemerintah yang benci kepada pengajian, yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin membubarkan maulid Nabi, siapa itu orang? Iblis. Hanya iblis yang benci kepada keturunan Nabi, hanya iblis yang benci kepada maulidnya Nabi, hanya iblis yang benci kepada pengajian. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali habaib, keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ada satu habaib yang mana beliau mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita Abuya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Beliau diintimidasi, beliau dipenjara, membela apa? Membela untuk agama dan negara. Apalagi rejim zaman sekarang ini bencinya kepada para habaib. Rejim zaman sekarang ini rejim iblis, betul. Hanya iblis yang benci kepada para habaib. Hanya iblis yang suka membubarkan pengajian. Jadi kalau ada orang yang ingin membuat pengajian, berarti itu orang iblis. Aparat pejabat pemerintah membubarkan pengajian, berarti aparat? Hanya iblis yang benci kepada benci kepada pengajian. Maka saya sampaikan kepada para pemuda Islam, kalian adalah harapan bangsa dan negara. Baik dan buruknya ini agama tergantung akhlak kalian. Subhanallah yom, Rizalul Qad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau pemuda-pemudanya baik, kalau pemuda-pemudanya taat, kalau pemuda-pemudanya patuh, kalau pemuda-pemudanya soleh, insya Allah ke depan ini negara bakal dipegang dengan orang-orang yang baik. Ini agama bakal dipegang dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak mudanya berbejat, kalau anak-anak mudanya lacur, kalau anak-anak mudanya narkoba, kalau anak-anak mudanya mabuk-mabukan, kalau anak-anak mudanya tasabuh sama orang kafir, selalu mengikuti budaya orang kafir, ini di depan Indonesia bakal dipegang dengan orang-orang yang tidak baik. Ini Indonesia, ini agama bakal dipegang sama orang-orang rusak. Maka kalian, wahai para anak muda, saya sampaikan kepada kalian, demi Allah, saya selama darah masih merah, tulang saya masih putih, demi Allah, saya siap mati untuk menjaga ulama dan habaib. Takbir, takbir, takbir. Jangan pernah kalian takut. Hidup itu cuma sekali. Kita bakal mati. Semuanya bakal mati. Jangan pernah kita takut untuk membela agama.
Kalian adalah harapan bangsa dan negara. Kalian adalah penerus bangsa dan agama. Jangan kalian selalu mengikuti budaya-budaya orang kafir. Ikutilah budaya-budaya baginda Nabi Muhammad SAW. Ikutilah budaya-budaya Rasulullah. Ikutilah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang, anak-anak muda sekarang itu kebanyakan apa? Daripada kita ngaji mending nongkrong dulu. Kebanyakan lagi para wanita, kebanyakan main TikTok. Tahu main TikTok? Tahu main TikTok? Tahu? Main TikTok. Mereka orang pakai jilbab, bergoyang-goyang di kamera, di-upload. Dosakah tidak? Kalau seandainya perempuannya seperti itu, ini Indonesia bakal dipegang sama orang-orang yang rusak, betul? Karena yang manakala Indonesia kalau dipegang sama orang rusak, beginilah jadinya rejim sekarang ini. Banyak ulama yang diintimidasi, betul? Itu orang penerus bangsa dan agama. Kalian adalah harapan para ulama-ulama, penerus para ulama. Jadilah para pemuda-pemudi yang selalu istiqomah mencintai para habaib. Karena kita beruntung jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Adam alaihissalam beliau iri dengan umat Nabi Muhammad. Aku iri dengan umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berbuat dosa, tobatan nasuha Allah terima tobatnya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa satu kali 450 tahun aku dipisahkan dengan keluargaku, dengan istriku. 450 tahun aku meminta ampun kepada Allah, Allah tidak mengampuni. Sehingga aku dalam suatu hari aku berjalan ke kota suci Mekah, aku minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah dengan haknya Muhammad ya Allah. Lalu Allah berkata, ya Adam, dari manakah engkau tahu nama Muhammad? Ya Allah, tidak akan mungkin begitu mulia. Di setiap lorong-lorong pintu surga selalu bersanding nama Muhammadur Rasulullah. Sodakta Adam, betul ya Adam. Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa dengan keadaan berpakaian, dengan keadaan telanjang. Allah enggak, Allah tutup auratnya, tidak bertelanjang. Sedangkan kata Nabi Adam, aku berbuat dosa dengan keadaan berpakaian, Allah murka kepadaku, Allah lempar aku dengan keadaan telanjang. Begitu mulia umat baginda Nabi Muhammad. Umat baginda Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa siang, sore, malam. Setiap detik mereka berbuat dosa. Allah tidak pisahkan dengan anak dan istrinya. Allah tidak pisahkan dengan keluarganya. Aku berbuat dosa satu kali, kata Nabi Adam, aku dipisahkan oleh Allah dengan istriku. Begitu mulia. Aku iri dengan umat Nabi Muhammad. Aku ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kita umat yang sangat dirindukan oleh Nabi. Kita sangat yang dicintai oleh Nabi. Kita yang sangat didambakan oleh Nabi. Sehingga surga tidak akan bisa dimasukin sebelum dimasukin oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga ulama, rela mati, siap mati, siap mati. Takbir. Kemarin Abuya Al-Habib Bahar bin Ali Smith dalam persidangan, alhamdulillah beliau menang. Seharusnya beliau itu udah bebas seharusnya. Cuman rejim yang bangsat ini, yang biadab ini, mereka mengintimidasi, mengkriminasi para ulama dan para habaib. Karena Indonesia, rejim sekarang paling takut sama dua sosok ini. Yang pertama, imam besar kita Habib Muhammad bin Rijik bin Husain bin Syihab. Yang kedua, Abuya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Hanya dua sosok itulah yang ditakutin sama rejim yang sekarang. Kenapa? Abuya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, beliau bukan teroris, beliau bukan seorang gembong narkoba, beliau bukan penjahat kelas kakap, beliau ulama, beliau habaib yang harus kita jaga, betul? Betul. Kalau seandainya di tengah negara Indonesia ini tidak ada para habaib, ini Indonesia sudah hancur, betul? Ini Indonesia hasil daripada kemerdekaan para ulama dan para habaib, betul? Maka saya sampaikan kepada para pejabat pemerintah, kami umat Islam, kami adalah
negara Indonesia siap hancur, siap mati, siap bersimbah darah untuk agama dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur, siap hancur, siap hancur, siap menjemput guru kita, siap menjemput guru kita. Takbir, takbir. Beliau Abu Yan Habib Bahar bin Ali Smith titip salam sama kita semua. Beliau sangat rindu ingin segera berjumpa kepada kita semua. Keadaan beliau sekarang sehat walafiat. Al-Fakir tiap hari selalu bersama beliau. Bahkan mau berangkat ke sini pun Al-Fakir izin sama beliau. Bahkan barusan beliau WA titip salam sama anak-anak Kerawang. Jadilah kalian penerus perjuangan estafetnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat wasiat guru kita, sir wala takib, sir wala takib. Maju terus, jangan pernah menyerah. Maju terus, jangan pernah mundur. Walaupun apapun rintangannya, walaupun harus bersimbah darah, tetap harus kita berjuang, memperjuangkan agama dan negara. Allahu Akbar. Nah, permasalahan tentang masalah guru kita. Kenapa kemarin di media sosial, bahkan di TV, Metro TV One mengatakan bahwa Habib Bahar tersangka. Betul. Kutu kupret. Guru kita belum selesai masalah kemarin. Ditaikin lagi masalahnya baru. Itu masalah sudah tahun 2018 dan masalahnya si pelapor dan si korban pun, si pelapor sama korban itu udah damai sama keluarga Habib. Sudah selesai. Kenapa ditaikan lagi? Karena mereka benci kepada para habaib. Mereka takut sama para habaib. Seharusnya kemarin persidangan beliau itu menang. Beliau menang dan seharusnya hukum itu mengeluarkan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Cuman karena rezimnya rezim biadab, jadi ditahan. Malah ditaikin lagi kasus yang baru. Kasus yang lama. Kasus yang lama dan semuanya udah selesai. Ditaikin karena nggak mau Habib Bahar keluar. Selama rezimnya rezim bangsa, rezim biadab, tetap bakal ulama-ulama kita yang istiqomah, yang memperjuangkan agama, yang selalu bungkam dalam kemaksiatan atau bungkam dalam selalu menyampaikan kebenaran, tetap bakal dibungkam oleh pemerintah. Makanya kalian semua yang hadir di sini tetap harus semangat, teruskan perjuangan guru kita, teruskan perjuangan para ulama-ulama yang istiqomah, khususnya kepada para pemuda-pemudi, apalagi khususnya perempuan. Kalian adalah penerus bangsa dan agama. Kalian adalah menjadikan wanita-wanita yang solehah. Jangan kalian tasabuh sama orang-orang kafir. Jangan ikutin budaya-budaya orang kafir. Ikutilah budaya-budaya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk para pemuda, kalian adalah penerus agama. Kalian adalah bakal jadi seorang pemimpin. Jadilah kalian pemimpin yang baik. Jadilah anak-anak yang pemuda yang baik. Jauhi permaksiatan. Duduk di majelis ilmu, karena ilmu adalah warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mewariskan harta, tahta, jabatan, kekuasaan. Rasulullah mewariskan hanyalah ilmu yang harus kita jalankan. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Tidak akan ada sesuatu apapun, tidak akan bisa tercapai apapun kalau tidak dengan ilmu. Betul? 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 Itu orang cinta sama perempuan. Cinta sama perempuan, kalau nggak pakai ilmunya dapat nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? Enggak kan? Ente orang jauh kemanapun demi perempuan, ente berkorban nggak? Telepon malam-malam nih jam 12 nih, jam 12, jam 1 telepon sama pacar, tiba-tiba mati. Lagi asik teleponan nih, tiba-tiba teleponnya mati. Ente orang jalan nggak cari pulsa? Jalan nggak? Jalan. Demi perempuan, demi seorang kekasih, pasti rela berkorban. Betul? Betul? Betul. Ente orang WA nggak dibalas sama perempuan, sama pacar ente. Kesel nggak? Kesel nggak? Kesel. Bandingkan, lebih bagus, lebih baik cinta sama Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada sang pacar. Dari pacar kita jauh, kita rela jalan kaki, kita rela pinjam uang untuk apa? Untuk menemui sang kekasih kita. Apalagi kita menemui sang kekasih alam semesta, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam yang begitu agung, malam yang begitu mulia, malam yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kalian pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kalian takut
jangan pernah kalian mundur, walaupun kalian harus ditembak, walaupun kalian harus dipenjara untuk menyorongkan kebenaran. Jangan pernah kita mundur. Betul, Indonesia ini adalah hasil kemerdekaan, tak lepas daripada para habaib, para ulama, para santri, bukan daripada aparat-aparat zaman sekarang. Betul. Maka dari itu kalian harus berjuang, rela mati, rela bersimpah darah demi meneruskan agama dan negara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Rindu sama ibadah, rindu sama ibadah, rindu, ingin berjumpa, ingin berjumpa. Doakan, mudah-mudahan beliau 3 bulan lagi, karena kemarin pihak Bapak itu naik banding itu 14 hari, cuma diperpanjang lagi. Kalau untuk masalah kasus baru, kita orang nggak mempersalahkan. Mudah-mudahan guru kita ini Allah hancurkan orang-orang yang selalu menjolimi beliau, terutama hari ini yang sekarang ini. Betul, betul, betul. Beliau juga rindu sama kita semua. Beliau ingin berjumpa. Tiap hari anak sama beliau selalu mengobrol bagaimana keadaan di luar, bagaimana keadaan anak-anak PHB, bagaimana anak-anak majlis yang lain. Alhamdulillah mereka selalu istiqomah. Beliau sangat senang, sangat rindu. Beliau di jeruji besi demi apa? Demi menjaga kehormatan nasabnya para habaib. Beliau bukan teroris, beliau bukan seorang ulama radikal, tetapi beliau ulama yang istiqomah, yang selalu menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah cinta kepada para pejabat pemerintah yang zalim. Beliau sangatlah penerus lidahnya, datunya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lantunkan sholawat mas pembela Rasulullah untuk guru kita Abu Ya Al-Habib Bahar bin Ali Smith. Para jurid pembela Rasulullah. Wahai para pemuda, kibarkan panjian Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, menjadi syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang negara, halangan jadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo, maju ayo terus maju. Habis itu tidak dapat berilah janji demi Allah, rela kita demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus salah takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Semuanya nyalakan flashnya, nyalakan flashnya semuanya. Yang punya handphone, buka handphonenya, nyalakan semua flashnya. Yang gak nyalakan anda doakan. Kalau laki-laki semoga jadi jomblo seumur hidup. Kalau perempuan, kalau sudah punya pacar, semoga pulang malam ini pacarnya putus. Kalau perempuan yang jomblo, mudah-mudahan jomblo selamanya. Ayo nyalakan tesnya.
pecinta Habib Bahar. Kita doakan buat guru kita Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah bebaskan. Allah segera kumpulkan bersama kita. Kita rindu sama beliau, rindu sama Habib Bahar. Ya Allah, ada amalannya begitu mulia ini ya Allah. Abu Ya Habib Bahar bin Ali bin Smith, ya Allah berkah pada malam maulid ini ya Allah. Allah hancurkan orang-orang yang zalim sama beliau. Allah hancurkan orang-orang yang zalim sama beliau. Kembalikanlah buruk ya Allah. Sangat rindu ya Allah sama guru. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang begitu agung, malam yang begitu mulia, kita doakan guru kita, imam besar kita Habib Rizik bin Muhammad bin Husain bin Syihab, Allah segera pulang ke Indonesia, segera memimpin kita menuju jalan yang terang. Min amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wanafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi ya Muhammad.